Shalom. Halo adik-adik semua. Selamat bergabung beribadah di Sekolah Minggu Gereja Parapa, Resort GKI Palangkaraya Tengah. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersukacita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan Dan mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kakak-kakak, guru sekolah hari Minggu GKI Parapa hari ini mendapatkan kesempatan menemani kalian untuk beribadah sekolah Minggu. Nah, kakak harap kita tetap semangat ya, meskipun lewat ibadah online. Tetapi kita tetap bersyukur karena kita bisa memuji Tuhan. Kakak-kakak mau sapa dulu ya, apakah adik-adik kelas kecil, kelas tengah, kelas besar sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pagi ini kita ingin mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, kakak undang untuk berdiri dan ikutin gaya kakak yang di depan ya. Mari kita naikkan pujian kita yang berjudul Pujilah Tuhanku. Adik-adikku, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa, lipatkan tangan, tundukkan kepala dan pejamkan matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memimpin kami pada aktivitas kami sebelumnya, dan kami bisa bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan tanpa kekurangan satu apapun. Sebentar kami akan beribadah bersama-sama memuji nama Tuhan di rumah kami masing-masing. Serta pimpin hati kami, persiapkan kami semua untuk tetap fokus beribadah pada online pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adikku, selamat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kakak harap dipersilakan duduk kembali. Nah, pada pagi hari ini kembali kakak mau mengingatkan kalian yang ada di rumah bahwa sekarang kita perlu mempunyai saat teduh setiap hari. Karena saat teduh adalah jenis ibadah sehari-hari. Hanya dengan memelihara saat teduh yang normal setiap harinya, kita baru dapat menghasilkan buah-buah kehidupan. Renungan harian, firman Tuhan untuk dapat memperkaya kehidupan rohani kita sehari-hari dan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang kakak ingin semua adik-adik di rumah
harus mempunyai saat teduh. Kalian bisa terus mempunyai persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sebagai nas bacaannya dan renungan harian kalian pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 19 ayat yang pertama sampai yang ke-29 dengan judul Tidak Sekadar Rajin. Sebagai ayat hafalan terdapat pada ayat yang kedua, yaitu tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Ayo adik-adik, kembali kita naikkan pujian dengan judul Semai Sukacitamu. Adik-adik kakak undang untuk berdiri ya. Baiklah adik-adikku, jagoan Kristus, tahukah kamu kalau negara kita ini sering disebut beberapa bangsa lain sebagai negara yang penduduknya punya sopan santun yang tinggi. Tapi kok kelihatannya budaya sopan santun itu mulai luntur ya. Sekarang kita melihat bagaimana orang menyerobot antrian seenaknya di mall, tidak mengucapkan terima kasih ketika dibantu. Duh, sungguh disayangkan ya. Karena itu kita sebagai generasi penerus bangsa dan gereja harus melestarikan budaya sopan santun ini. Jangan sampai budaya yang baik ini punah ya. Berikut ini kebiasaan yang harus kita pupuk sebagai wujud budaya sopan santun. Yang pertama, mengucap terima kasih kepada orang yang membantu kita. Misalnya pelayan toko, tukang parkir, pramusaji restoran, dan sebagainya.
Yang kedua, mengucap salam kepada orang yang lebih tua. Bilang permisi ketika mau masuk ke rumah orang lain. Yang ketiga, minta maaf kalau melakukan kesalahan. Yang keempat, hormatilah hak orang lain. Misalnya, jangan ngomong keras-keras di tempat umum karena hal itu mengganggu orang lain. Yang kelima, mintalah izin terlebih dahulu, misalnya saat akan meminjam barang. Dan yang keenam, selalu berpamitan kepada orang tua bila hendak keluar rumah. Masih banyak lagi perbuatan sopan santun yang perlu kita lakukan. Kamu bisa bertanya kepada orang tuamu. Dengan bersikap sopan dimanapun kita berada, Kita mencerminkan kehidupan anak-anak terang. Maukah kamu melakukannya mulai sekarang? 1 Korintus pasal 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sekarang adik-adikku, sebelum kita membaca Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Roh Kudus yang Manis. Adik-adik yang ada di rumah diundang untuk berdiri ya. Adik-adik, sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Adik-adik semua lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada minggu pagi yang indah ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabda Allah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap akan mendengar. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, yang olehnya mata kami dibuka, telinga kami buka untuk mendengar dan melihat warta keselamatan-Mu di jalan kehidupan yang kami lalui. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita silakan duduk kembali. Adik-adik, Nas pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini sesuai dengan amanah Nas GKE diambil dari kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 17 sampai dengan 27.
Dengan perikop ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anak-anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Janji Allah tidak pernah mengecewakan, dan bila kamu merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, kembali kita naikkan pujian dengan judul Bapakku Baik.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, dan pejamkan matanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengucap syukur di mana kami boleh beribadah meskipun masih dalam suasana online. Kami diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu melewati animasi Alkitab. Kiranya dapat menjadi berkat buat kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi, tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Pungutlah itu masing-masing segomer seorang." Setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ke-7, katalah Musa kepada mereka, "Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan, adalah hari perhentian penuh. Makanlah itu pada hari ini." Yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Halo adik-adik, kita tadi sudah menyaksikan cerita Alkitab tentang peristiwa perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika kita lapar, biasanya tenaga kita berkurang, tubuh lemas, dan juga kurang konsentrasi. Selain itu, jika kita telat makan, pasti bisa menyebabkan sakit perut, pusing, atau bahkan mual. Jadi, jika kita lapar, pasti kita akan bergegas untuk mencari makanan, sehingga tenaga, konsentrasi, dan tubuh kita kuat kembali. Apalagi kalau ini sajikan adalah makanan kesukaan kita. Pasti kita lahap makannya, sampai-sampai lupa berdoa. Selain itu, karena terlalu lahap dan rakusnya, kita malah sakit perut karena terlalu kekenyangan. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini kita mau belajar bersama
melalui cerita Alkitab tadi tentang pentingnya penguasaan diri dengan cara makan secukupnya. Dalam cerita tadi terlihat ya bahwa umat Israel khawatir akan makanan dan juga minuman. Tanpa mereka sadari, sesungguhnya Tuhan memiliki berbagai cara agar terus memelihara kehidupan mereka. Artinya, Tuhan mendengar sungut-sungut mereka, dan Tuhan memberikan mana pada waktu pagi hari, serta daging pada waktu senja. Namun sayangnya, mereka tidak mau mendengar perintah Tuhan melalui Musa. Perintah itu adalah agar mereka makan secukupnya, supaya semuanya itu tidak bersisa dan menjadi busuk. Mereka justru meragukan pemeliharaan Tuhan akan kebutuhan jasmani mereka, sehingga mereka tidak taat dengan perintah Tuhan untuk mengumpulkan makanan sesuai kebutuhan keluarga mereka. Makanya, hal buruk terjadi pada makanan yang sudah Tuhan sediakan. Dari sini, kita semua belajar bahwa sesungguhnya Tuhan memahami setiap kebutuhan umatnya, baik apa yang diperlukan maupun yang diinginkan. Jadi, kita sebagai umatnya tidak seharusnya untuk meragukan pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan nyata bagi kita melalui makanan dan minuman yang telah tersedia. Kita patut bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Cara kita bersyukur adalah dengan menghargai setiap makanan dan minuman yang sudah tersedia bagi kita. Kalau kita makan dan minum, sebaiknya tidak berlebihan ya, apalagi jika yang tersedia adalah makanan kesukaan kita, sehingga semuanya habis deh diambil, sampai-sampai yang lainnya tidak kebagian. Makanlah secukupnya dan seperlunya saja ya. Lihat umat Israel tadi. Ingatkan apa akibatnya jika kita tidak menguasai diri dan tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Jadi, kita harus benar-benar mampu untuk menguasai diri agar tidak kalap dan juga mampu untuk mengatur pola makan yang baik. Selain itu, yang paling utama, teruslah bersyukur atas setiap pemeliharaan Tuhan melalui setiap makanan dan minuman yang menjadi sumber kekuatan dan kesehatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami telah belajar sebagian dari firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk terus mengucap syukur dengan cara menghargai setiap makanan dan minuman yang telah tersedia. Ajar kami juga untuk bisa menguasai diri dengan cara makan dan minum secukupnya. Kami yakin itu semua adalah wujud pemeliharaan-Mu bagi tubuh jasmani kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas orang tua, saudara, keluarga, guru-guru sekolah minggu, dan lainnya. Kiranya Tuhan juga memelihara mereka, melindungi, menyertai usaha dan pekerjaan mereka, dan juga memberikan kesehatan. Kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang, kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan.
dengarlah firman tentang persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mazmur pasal 54 ayat 8. Sekarang sebelum kita membuat persembahan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, besar kecilnya persembahan kami. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga namamu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan lagu Aku Mau Memberi. Saat kita menonton TV, kita melihat iklan. Saat kita mendengarkan radio, kita mendengarkan iklan. Di internet, majalah, koran, ada iklannya juga. Coba keluar rumah. Di sepanjang jalan, kita pun melihat iklan di mana-mana. Iklan berkembang secara massal melalui media cetak seperti poster dan selebaran karena sudah ditemukan mesin cetak. Pada tahun 1652, iklan mulai muncul di koran. Jagoan Kristus, pada zaman dahulu, Injil diberitakan dari mulut ke mulut. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari desa ke desa, memberitakan kabar baik atau kabar keselamatan. Yesus tidak menginjil sendirian. Ia mengutus ke-12 murid berdua-dua dan memberi mereka kuasa. Dari penginjilan mereka, banyak orang sakit disembuhkan dan setan-setan diusir. Seiring perkembangan zaman, Injil juga bisa kita beritakan dengan berbagai cara. Kamu bisa mengajak temanmu sekolah minggu. Kamu juga bisa memanfaatkan SMS, BBM, Facebook, Twitter, majalah renungan harian, dan berbagai media lainnya untuk memberitakan Injil. Pakailah semua fasilitas itu untuk memberitakan kebenaran. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa sambil mengajar. Markus pasal 6 ayat 6b. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu
dari awal pertengahan hingga berakhir ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah pujian kami serta firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, walaupun kami ibadah online, tetapi biarlah hati kami selalu percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya ini doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebagai lagu penutup kita hari ini, kakak mau mengajak adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Lagu Sudah Selesai Sekolah Minggu kita. Adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKI Parapat, Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.